rekan-rekan semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Cika dari kelas MJ506 akan mempresentasikan terkait dengan tugas proyek dari mata kuliah e-commerce bisnis yang akan membahas integrasi pemasaran e-commerce UMKM siap go digital. Dan dosen pengampu dari mata kuliah ini yang saya hormati Ibu Rati Anggorowis SE MM CDMS POD. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil usaha yang menjadi objek pembahasan, yaitu Rotikin On. Jadi, Rotikin On ini merupakan salah satu UMKM yang berdiri sejak tahun 1980 dan berlokasi di Jalan Kemenangan 8, nomor 73, Glodok, Jakarta Barat. Usaha ini dikenal sebagai pabrik roti rumahan yang telah menciptakan berbagai jenis varian roti dan telah berhasil mempertahankan cita rasa khas turun-temurun selama lebih dari 4 dekade. Meskipun lokasinya termasuk hidden gem yang berada dalam gang, sehingga jarang diketahui oleh banyak orang, usaha ini justru menambah daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Seluruh proses produksi dilakukan setiap hari untuk menjamin agar roti selalu fresh bake dan juga bebas dari bahan pengawet. Selain itu, Roti Kin-On juga turut memberdayakan masyarakat di sekitarnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan di berbagai tahap produksi. Berikut ini merupakan daftar produk dan juga harga dari roti Kin-On. Variasi roti yang beragam menjadi salah satu daya tarik usaha ini dan membuatnya tetap eksis hingga saat ini. Jadi bisa dilihat ya, roti Kin-On ini menyediakan berbagai jenis roti yang terdiri atas 4 kategori. Ada roti manis, roti asin, roti kepang, dan roti keset. Nah, kesemuanya ini bisa kita lihat memiliki rentang harga mulai dari Rp9.000 sampai dengan Rp17.000 per piece rotinya, sehingga harga ini cukup ramah di kantong dan bisa menyasar semua kalangan. Namun, meskipun memiliki produk yang cukup kuat, Roti Kin-On ini masih menghadapi beberapa kendala dalam pemasaran, terutama terkait dengan digitalisasi dan sistem pemesanan. Berikut ini merupakan beberapa permasalahan utamanya. Yang pertama, proses pemesanan produk masih manual, hanya dilakukan melalui sistem pre-order menggunakan WhatsApp. Belum tersedia sistem pemesanan online seperti website, marketplace, ataupun platform khusus yang lebih praktis. Yang kedua, tidak tersedia layanan pengantaran produk secara langsung. Konsumen yang ingin membeli harus datang ke pabrik toko ya untuk mengambil pesanan ataupun menggunakan layanan ojek online untuk mempick up-nya. Kemudian promosi dan penjualan melalui media digital ini belum optimal, yaitu melalui pemanfaatan media sosial dan e-commerce ini masih terbatas, ya, yang belum dilakukan secara rutin dan terencana. Hal ini dimungkinkan karena dari segi pemilik usaha ataupun ownernya ini sudah berusia lanjut, sehingga memang dari segi apa pemahaman akan teknologi dan juga penerapan strategi pemasaran digital marketing itu masih belum paham sepenuhnya gitu, sehingga mereka ini masih ini ya belum bisa menjalankan efektivitas dari pemasaran melalui sistem online. Oke, jika melihat dari tren pasar saat ini, banyak perubahan yang perlu diperhatikan ya, dan juga bisa menjadi potensi pengembangan bagi bisnis UMKM itu sendiri. Nah, industri bakery ini terus bertumbuh dan juga menjadi salah satu peluang yang sangat menjanjikan, karena siapa sih yang nggak suka dengan roti ya, karena roti ini bisa dapat diolah menjadi beragam camilan dengan variasi rasa dan juga topping yang menarik. Nah, meskipun Roti King On sebagai salah satu bakery lokal masih menghadapi beberapa tantangan dalam pemasarannya, hal ini justru menjadi kesempatan untuk melakukan inovasi dan pengembangan usaha dengan tentunya menerapkan strategi pemasaran digital marketing yang efektif dan peningkatan sistem pemesanan menggunakan e-commerce. UMKM ini diharapkan mampu memperluas target ataupun jangkauan pasar dan bisa menciptakan nilai tambah dan juga competitive advantage ya dalam industri bakery yang terus berkembang. Nah, perubahan-perubahan dari tren pasar ini tentunya bagi banyak pelaku UMKM itu harus diperhatikan. Salah satunya yang pertama, menciptakan backhouse yang modern. Nah, konsumen ini lebih suka pada tempat nongkrong yang estetik dan juga Instagramable. Jadi,
mereka selain bisa nongkrong dengan keluarga, teman, ataupun sahabatnya, dan juga mereka bisa melihat proses pembuatan roti secara langsung, sehingga hal inilah yang menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermakna. Kemudian tentunya harus melakukan inovasi produk kekinian sesuai dengan tren yang sedang berkembang saat ini. Nah, di industri bakery ini sedang happeningnya ya dengan varian croffle waffle, ya croissant waffle, dan juga cromboloni. Nah, jika menerapkan strategi pemasaran ini tentunya bisa em, membuat produk tersebut cepat laku di pasaran. Kemudian yang ketiga, permintaan akan produk yang sehat. Nah, konsumen ini semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat dan juga lebih memperhatikan komposisi ataupun kandungan di dalam bahan-bahan makanan. Hal ini mendorong peningkatan permintaan terhadap jenis pilihan penggunaan bahan alami seperti produk yang bebas telur dan susu ataupun vegan yang biasanya kita kenal sebagai roti gandum ataupun roti yang berisian dengan sayuran. Oke, tidak hanya tren produk ya, perilaku konsumen juga berubah cukup signifikan. Yang bisa kita lihat di sini, yang pertama itu adalah pergeseran dari belanja di toko fisik ke online. Jadi kemudahan, kecepatan layanan, dan beragamnya pilihan produk ini membuat e-commerce menjadi pilihan utama bagi konsumen. Tentunya, bagi pelaku usaha bakery itu perlu mengalihkan penjualan dan pemesanan dari gerai fisik ke sistem digital agar tetap diminati dan dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Kemudian yang kedua, pengalaman sosial dan komunitas ya. Tentunya saat ini konsumen cenderung melakukan riset mendalam sebelum melakukan pembelian dengan membaca ulasan ataupun membandingkan harga. Konsumen tidak hanya mencari produk yang berkualitas, tetapi juga pengalaman saat membeli ataupun menggunakannya. Tentunya pelaku bisnis bakery ini perlu memperhatikan suasana toko, kualitas pelayanan, serta storytelling merek yang menarik supaya dapat menonjolkan kelebihan dan membangun kedekatan emosional dengan pelanggan sehingga terciptalah rasa bangga akan produk lokal. Oke, yang ketiga ini adalah meningkatnya penggunaan dompet digital. Tentunya ya, QRIS, e-wallet, dan juga mobile banking ini dianggap lebih cepat, praktis, dan juga aman. Nah, kebiasaan akan membawa uang tunai ini mulai ditinggalkan. Tren ini turut mempengaruhi usaha bakery untuk menyediakan layanan pembayaran digital terintegrasi. Kemudian, kesadaran terhadap produk ramah lingkungan. Nah, konsumen semakin semakin sadar ya dan juga peduli terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Sehingga hal inilah bagi bisnis bakery bisa diwujudkan dengan menggunakan kemasan yang juga biodegradable, tas kain ataupun paper bag ya. Strategi ini dapat meningkatkan citra merek dan berkontribusi terhadap menjaga lingkungan dalam jangka panjang. Tentunya untuk memahami strategi yang efektif, kita bisa melihat contoh pesaing seperti Elisa Bakery ini. Mereka telah memanfaatkan digital marketing dengan cukup optimal dan hal ini bisa menjadi referensi bagi Roti Kin On. Jadi apa aja sih strategi yang diterapkan? Tentunya yang pertama dia memanfaatkan teknologi digital. Dia juga masih menggunakan sistem pre-order by WhatsApp, tetapi hanya untuk konsumen dari luar kota yang ingin request pesanan dalam jumlah yang besar, tetapi dia juga menerapkan delivery order lewat e-commerce seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Hal ini juga lebih mudah untuk menjangkau konsumen. Kemudian yang kedua, melakukan inovasi dalam pembuatan produknya. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya dari Elisa Bakery ini adalah varian dari Korean Sweet Potato Bread yang berbahan dasar ubi. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan media sosial dengan mendorong konsumen untuk memberikan ulasan sekaligus menandai akun di Instagram Story-nya. Selain itu, keterlibatan dari konten kreator ini juga membantu calon pembeli untuk mengenal produk dan juga menumbuhkan rasa percaya untuk mencoba. Nah, berikut ini merupakan target konsumen ya. Jadi, target konsumen dari Roti Kin On ini adalah pelajar dan mahasiswa, kemudian pekerja kantoran, vendor acara, dan juga ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya segmentasi pasar ini menjadi penting ya agar strategi pemasaran lebih terarah. Berikut segmentasi pasar saya bagi menjadi tiga. Ada segmentasi demografis, yaitu pria dan wanita berusia 15-35 tahun yang suka mencoba berbagai camilan dan juga roti dengan rasa serta tampilan yang menarik.
Mereka berasal dari kalangan berpendapatan menengah ke atas dari segi pendidikan, terdiri dari pelajar SMP dan SMA, mahasiswa hingga lulusan S1 ataupun S2. Kemudian segmentasi geografis, tentunya konsumen yang tinggal di wilayah perkotaan atau pinggiran kota dengan tingkat mobilitas yang tinggi ya. Tentunya dapat menjangkau daerah dengan kepadatan penduduk dan juga transportasi yang lebih mudah seperti kompleks perumahan, area kampus, dan juga pusat perbelanjaan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu konsumen cenderung memiliki gaya hidup modern dan juga aktif sosial. Dan juga mereka memiliki kepribadian yang terbuka sehingga mudah menyukai konsep bakery yang modern, yang unik dan berbeda. Selain itu, mereka nyaman untuk belanja online dan juga responsif terhadap promosi dan rekomendasi digital. Oke, pemanfaatan platform e-commerce ini dapat menjadi solusi utama bagi Rotikin On. Melalui platform ini, bisnis bisa meningkatkan efektivitas operasional serta menjangkau pasar yang lebih luas. Di sini, platform e-commerce yang akan digunakan yaitu GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Oke, kita akan membahas terkait dengan strategi pemasaran ya. Tentunya untuk mendukung ekspansi digital, ada beberapa strategi pemasaran yang bisa diterapkan. Oke, mulai dari penerapan digital marketing, seperti search engine optimization, ataupun search engine marketing, dan juga iklan ataupun ads di media sosial. Kemudian promosi dan penawaran khusus berupa penjualan secara offline dan online ya, bisa berupa gift voucher, diskon, promo, gratis ongkir. Konten dan live streaming ini juga merupakan salah satu strategi yang paling tepat ya. Eh, Bisa memperkenalkan produk, suasana toko, sehingga apa? Konsumen itu lebih bisa melihat secara langsung melalui digital. Kemudian berkolaborasi dengan influencer. Ini juga sangat penting karena membangun kepercayaan konsumen dan juga tentunya akan meningkatkan kesadaran akan merek sehingga konsumen itu cenderung akan percaya dan juga menumbuhkan rasa menarik ya, menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk. Oke, dalam membangun identitas merek, Rotikin On menawarkan beberapa nilai tambah dan juga pesan kunci. Bisa kita lihat, Rotikin On adalah roti jadul legendaris. Nilai tambahnya tentunya bisa melihat proses pembuatan roti secara langsung, menyediakan tempat yang nyaman dan hangat, kemudian menyelenggarakan program baking yang dapat diselenggarakan 2 kali setahun secara privat maupun grup untuk berbagi ilmu ataupun passion, sekaligus meningkatkan keterlibatan pelanggan dan juga memperkuat kredibilitas dari brand. Kemudian memberikan pelayanan personal sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa request gitu ya, apa aja sih untuk keperluan individu, corporate order, maupun hampers dan juga gift box. Untuk kampanye pemasaran ya, untuk memperkuat hubungan dengan konsumen dan meningkatkan penjualan, tentunya Rotikin On dapat menjalankan beberapa kampanye pemasaran seperti program referral membership, open baking class, ataupun paket bundling. Ini sudah cukup apa ya dikenal oleh sistem melalui sistem e-commerce ya. Tentunya dari paket bundling ini bisa menggabungkan produk utama dengan pelengkap dan juga menawarkan harga tentunya lebih murah. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Demikian pemaparan saya mengenai strategi pengembangan dari Rotikin On melalui pemanfaatan e-commerce. Semoga materi ini memberikan insight tentang bagaimana UMKM dapat bersaing di era digital saat ini. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.